Halo semuanya, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai statistika bisnis. Yang akan saya sampaikan mengenai gambaran umum dari statistika bisnis yang akan terbagi dari beberapa tahapan. Oke, selanjutnya adapun poin-poin yang akan saya sampaikan pada pembahasan materi kali ini yaitu mulai dari introduction atau pengantar statistik, lalu acuan dan ruang lingkup, juga aplikasi statistik, kemudian definisi, fungsi, lalu jenis-jenis statistik, komputer dan statistik, kegunaan dari statistik, kasus dan konsep dari statistik sendiri, kemudian kesimpulan dan ringkasan dari statistika bisnis. Oke, untuk buku yang saya ambil itu referensi dari tahun 2010. Saya menggunakan modul ICAT, International Center for Applied Technology, yang merupakan salah satu kampus internasional di Bandung. Kemudian tahun 2008 saya ambil referensi dari Sikkim Manipal University, salah satu university di India. Kemudian 1993 buku Suharyadi, yaitu Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. Lalu 1994 buku Alfi Fari, yaitu Statistika Ekonomi, Kasus dan Solusi. Oke, kita lanjutkan dengan pengantar statistika. Di dalam kemajuan teknologi saat ini yang semakin bergerak cepat, jaringan komunikasi yang maju, kemudian perubahan perilaku konsumen yang cepat, ekspektasi yang bervariasi dari konsumen, dan pembukaan pasar baru. Tentu saja seorang pemimpin memiliki tugas yang sulit untuk membuat suatu keputusan yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, ada kebutuhan bagi mereka untuk lebih bergantung pada teknik kuantitatif seperti model matematis, statistik, penelitian operasi, dan ekonometrik. Teknik ini mendorong kembali untuk mencerahkan dalam proses berpikir dengan cakrawala baru atau inovasi-inovasi baru, sehingga dalam memutuskan suatu keputusan mendapatkan hasil yang cepat, tepat, dan akurat. Tentu saja dengan teknik kuantitatifnya seperti model matematis, statistik. Itulah gunanya kita belajar statistika. Oke, itu adalah pengantar dari statistika. Saya akan menjelaskan statistika yang cukup mudah untuk dipahami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kegiatan sehari-hari, kita berinteraksi dengan personal, publik, sosial, kemudian politik, ekonomi, bisnis, juga lingkungan lainnya. Tanpa disadari di dalam pengambilan keputusan kita membutuhkan statistik. Contohnya yang pertama adalah membeli rumah, buying house contohnya ya, dimana kita membutuhkan statistik untuk bagaimana menyeimbangkan antara budget yang kita keluarkan sehingga kita melihat jenis-jenis yang akan kita gunakan, apakah pembelian rumah secara cash atau kredit, ditentukan oleh statistik yang kita buat tanpa disadari bahwa hal sederhana ini membutuhkan statistik. Kemudian membeli obat yang diresepkan oleh dokter, ya, itu merupakan statistik sederhana. Jika kita membeli obat yang murah, konsekuensinya apa dan harus disesuaikan dengan budget yang kita miliki. Tentu saja kita membutuhkan statistik. Lalu investasi dana dengan beberapa pilihan, ya. Jadi untuk investasi tentu saja kita harus menggunakan statistik disesuaikan dengan budget yang kita miliki. Lalu yang keempat, yang paling sederhana sekali, saya membuat seperti ini untuk dimengerti
lebih detail ya, dengan hal-hal yang sederhana, yaitu menghadiri kerabat yang menikah. Itu tentu saja kita membutuhkan statistik juga. Berapa yang harus kita berikan ya dengan dana yang kita miliki tentu saja ya. Oke, itu adalah salah satu contoh beberapa statistik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang lebih luas lagi, berinteraksi dengan publik, sosial, politik, ekonomi, bisnis ya. Salah satunya yang tadi sudah saya sebutkan itu merupakan yang paling sederhana. Oke, selanjutnya yaitu ruang lingkup dan aplikasi statistik. Metode statistik diterapkan pada masalah spesifik seperti biologi, kemudian kedokteran, pertanian, perdagangan, bisnis, ekonomi, industri, asuransi, sosiologi, psikologi. Tentu saja hal yang kita pernah alami bisa kita lihat di sini, salah satunya yaitu mengenai kedokteran. Di mana ketika kita berobat, tentu saja ada beberapa hal yang harus dilakukan menggunakan statistik ya. Kemudian pertanian, yaitu beberapa sektor pertanian mana yang harus dikelola dengan baik. Untuk perdagangan, memperhitungkan laba dan rugi tentu saja membutuhkan statistik. Lalu untuk bisnis, tentu saja bagaimana suatu perusahaan mendapatkan beberapa investor untuk memajukan perusahaan mereka, seperti itu. Kemudian untuk ekonomi, bagaimana kemajuan ekonomi yang akan dilakukan supaya semakin berkembang dengan cepat. Begitu juga dengan industri. Untuk asuransi sendiri itu sangat dirasakan di dalam kehidupan sehari-hari juga, membutuhkan statistik yang cukup sering kita alami ya. Misalnya ada beberapa option atau pilihan untuk asuransi yang akan kita ambil ya, dengan tentu saja budget yang kita miliki. Kemudian ruang lingkup lainnya yaitu sosiologi juga psikologi. Oke, itu adalah ruang lingkup dan aplikasi statistik. Kemudian saya akan melanjutkan dengan definisi dari statistik. Menurut L. Buddington, statistik sebagai ilmu perkiraan dan probabilitas. Jadi di sini disimpulkan menurut L. Buddington bahwa statistik itu adalah ilmu perkiraan dan probabilitas. Contohnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa adanya perkiraan kita untuk menentukan apa yang harus kita pilih dengan menggunakan statistik. Ya, kemudian menurut Craxton and Cowden bahwa statistik sebagai ilmu pengumpulan, presentasi, analisis dan interpretasi data numerik. Jadi statistik berisi tools atau alat dan teknik yang diperlukan untuk pengumpulan, penyajian, analisis dan interpretasi data. Ya, jadi dalam hal ini bahwa kita akan membuat suatu statistik yang akurat dan tepat dengan adanya pengumpulan dari data-data, kemudian presentasi, bagaimana kita menganalisisnya, dan bagaimana kita menginterpretasikan data numerik. Seperti itu. Bagaimana interpretasinya? Apakah sudah bagus atau tidak? Sehingga dapat menghasilkan analisis dan penyajian yang cukup baik, seperti itu, yaitu menurut L. Buddington dan Craxton and Cowden. Seperti itu adalah definisi dari statistik. Oke, selanjutnya kita akan melihat di sini bahwa statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka, atau kumpulan angka-angka yang disajikan sedemikian rupa sehingga mudah dibaca dan diartikan. Dalam hal ini bahwa ketika kita akan menyajikan suatu data statistik, tentu saja ada kumpulan angka yang tersusun yang harus kita buat. Misalnya seperti kita akan membuat suatu diagram batang, ya, tentu saja ada tabel yang tersusun melalui
data-data yang kita kumpulkan sehingga menghasilkan suatu statistik yang berupa diagram, yang banyak sekali bermacam-macam diagram yang nanti akan saya jelaskan. Oke, selanjutnya statistika. Statistika itu adalah ilmu pengumpulan, pengaturan, analisis dan penafsiran data untuk membantu proses pengambilan keputusan secara lebih efisien, sehingga seorang pemimpin tidak salah dalam mengambil keputusan. Ketika keputusan diambil atau make a decision, harus sesuai dengan pengumpulan, pengaturan, analisis dan penafsiran data, sehingga keputusan yang diambil itu akan efisien dan efektif di dalam kegiatan yang kita lakukan. Seperti itu, ya. Jadi tidak akan terjadi kesalahan langkah dalam mengambil keputusan. Oke, kita akan lanjutkan kemudian dengan langkah pemecahan masalahnya, ya, yang tadi saya sudah sebutkan supaya tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan. Tentu saja ada langkah pemecahan masalah. Yang pertama adalah pengumpulan data yang relevan, kemudian pengaturan atau penyusunan data dalam tabel atau grafik, lalu menganalisis data dengan metode statistik yang tepat, juga menafsirkan atau menarik suatu kesimpulan atau summary, ya. Jadi di sini kita akan melihat bahwa ketika kita akan memecahkan suatu permasalahan dan membuat suatu keputusan, tentu saja pengumpulan datanya harus relevan, kemudian pengaturan dan penyusunan datanya berupa tabel atau grafik. Bagaimana dengan analisis dan metode statistiknya, apakah sudah tepat? Sehingga kita dapat menafsirkan dan menarik suatu kesimpulan, dan keputusannya pun yang dihasilkan tepat. Seperti itu, ya. Oke, itu langkah pemecahan di dalam langkah-langkah yang harus kita ambil supaya kita tidak salah dalam mengambil suatu keputusan. Oke, selanjutnya kita akan membahas kegunaan belajar statistika. Yang pertama adalah informasi numerik itu ada di mana-mana untuk saat ini, sehingga ketika kita melihat suatu bentuk statistik dan bentuk numerik, kita tidak menjadi seorang yang bingung, tetapi cukup memahami apa itu statistik dengan metode-metode numerik, angka-angka yang ada yang menghasilkan suatu statistik itu bisa kita lihat. Lalu berdasarkan definisi, maka langkah pemecahannya adalah pengumpulan data yang relevan, kemudian tadi yang sudah saya sebutkan, menganalisis, menyusun, dan menafsirkan. Lalu yang ketiga yaitu setiap orang akan membuat keputusan profesional yang melibatkan data. Seperti itu, ya. Jadi guna belajar statistik itu sangat banyak sekali, ya. Di dalam kehidupan sehari-hari pun sangat dibutuhkan. Jadi setiap orang yang akan membuat keputusan profesional tentu saja harus melibatkan data. Seperti itu. Lalu kita akan membahas tentang arti lain dari statistika, ya. Statistika juga dapat diartikan suatu ringkasan dalam bentuk angka yang disajikan dengan bentuk daftar atau tabel, kemudian gambar, grafik beserta keterangannya. Yang kedua, ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisa data serta cara pengambilan kesimpulan secara umum. Ini berdasarkan hasil penelitian dari J. Supranto pada tahun 1985. Arti dari statistika seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi statistika. Fungsi dari statistika yang pertama adalah fungsi deskriptif, ya. Untuk fungsi deskriptif ini di mana pemaparan informasi dalam sajian yang bermakna untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau menjelaskan tentang bagaimana suatu kejadian dapat terjadi. Jadi, di sini dikatakan bahwa
bagaimana kita dapat mendeskripsikan suatu keadaan untuk menjelaskan tentang detail suatu kejadian yang sedang berjalan. Kemudian yang kedua adalah fungsi inferensial. Untuk mendapatkan kesimpulan yang bermakna, lalu faktor satu dengan yang lainnya, tentu saja kita harus mendapatkan kesimpulan yang betul-betul akurat dan tepat juga efisien. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi prediktif. Fungsi prediktif dari data yang terkumpul dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Jadi akan mendapatkan suatu keputusan atau bagaimana memecahkan suatu permasalahan dengan prediksi yang kita lakukan, sehingga apa yang dihasilkan dapat efektif dan efisien, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu type of statistik atau jenis-jenis statistika. Apa saja jenis-jenis statistika itu? Yang pertama adalah statistik deskriptif, yang merupakan cabang ilmu statistika yang menjelaskan ciri-ciri utama dari sekelompok data yang meliputi pengaturan, kemudian merangkum, juga mempresentasikan data dengan cara yang tentu saja informatif. Kenapa dikatakan informatif? Karena mengikuti kemajuan saat ini tentu saja harus mempunyai cara-cara yang informatif. Kemudian yang kedua adalah statistika induktif atau inferensial, yaitu merupakan cabang ilmu statistika yang berkenaan dengan mengestimasi parameter populasi berdasarkan statistik sampel. Jadi, di mana pada statistika induktif ini cabang ilmu untuk mempelajari bahwa apa yang berkenaan dengan estimasi parameter populasi. Contohnya mungkin seperti sensus, seperti itu ya. Juga berdasarkan statistik sampel. Itu tadi adalah jenis-jenis dari statistika. Kemudian kita akan lanjutkan yaitu dengan komputer dan statistik. Di sini disimpulkan bahwa dengan munculnya komputer, banyak sekali programmer atau pemrogram ya yang menyediakan software mengenai statistik yang tersedia di lingkungan kita saat ini. Mereka membantu kita di dalam menyajikan, meringkas, menganalisis data dalam kurun waktu yang cukup singkat, yang biasanya dikerjakan dengan jangka waktu yang lama, tetapi dengan adanya bantuan pemrogram statistik, maka memudahkan kita dalam pembuatan dari statistik itu sendiri. Beberapa contoh diantaranya seperti Minitab, kemudian SPSS, Texto dan Contexto, kemudian Excel yang mungkin sering kita gunakan ya. Nanti akan saya jelaskan untuk bagaimana cara untuk membuat statistik dan mengarahkan kepada apa yang telah menjadi dalam permasalahan yang kita alami. Tentu saja nanti mulai dari yang paling dasar kemudian ke statistika bisnis, seperti itu ya. Jadi komputer dan statistik itu sangat erat hubungannya untuk zaman era globalisasi saat ini, seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu saya akan membahas kegunaan dari statistika. Yang pertama, kegunaan dari statistika yaitu membantu sekali untuk komunikasi, di mana komunikasi itu sebagai penghubung beberapa pihak yang menghasilkan data statistik atau berupa analisis statistik. Sehingga beberapa pihak akan mengambil keputusan melalui informasi tersebut. Jadi di mana komunikasi itu sangat betul-betul akan terjalin dengan baik, di mana analisis statistiknya betul-betul harus kita pahami dulu, kemudian sehingga menghasilkan suatu data yang betul-betul
efektif dan efisien sehingga di dalam pengambilan keputusan pun akan tepat seperti itu. Kemudian deskripsi yang kedua yaitu penyajian data dan mengilustrasikan data, misalnya mengukur hasil produksi, lalu laporan hasil liputan berita, contohnya seperti itu ya. Indeks harga konsumen, laporan keuangan, tingkat inflasi. Seperti yang saya sudah katakan tadi, contoh dengan sensus, ini jumlah penduduk ya. Jadi kegunaan statistika itu sangat bermanfaat sekali ya. Kemudian yang ketiga adalah regresi, yaitu meramalkan pengaruh data yang satu dengan yang lain untuk mengantisipasi gejala-gejala yang akan datang. Di mana kita dapat mengantisipasi supaya apa yang akan terjadi, gejala-gejala yang akan datang itu kita akan bisa untuk memprediksikan dengan adanya statistik. Itu adalah kegunaan statistika. Kemudian yang keempat adalah korelasi, yaitu untuk mencari kuat atau besarnya hubungan data dalam suatu penelitian atau research seperti itu. Ya. Lalu yang kelima adalah komparasi, di mana kita akan membandingkan data dua kelompok atau lebih. Sehingga ada prediksi yang harus kita ambil dengan membandingkan atau komparasi dengan membandingkan data dua kelompok atau lebih seperti itu. Itu adalah kegunaan statistika. Untuk memahami statistika lebih lanjut, kita akan melihat tabel berikut. Di sini ada monthly expenses of, maksudnya adalah kebutuhan bulanan dari keluarga A dan keluarga B. Kita lihat di sini adalah item kebutuhannya seperti makanan, kemudian sewa, kebutuhan gas seperti itu. Untuk family A dan family B ya, keluarga A dan keluarga B, kita lihat kebutuhannya masing-masing. Di sini untuk kebutuhan bulanan ya, monthly expenses of. Jadi kebutuhan bulanan dari keluarga A dan keluarga B seperti itu. Lalu kita akan lihat di sini untuk makanan budgetnya 2.000, kemudian untuk sewa 1.000, kemudian dan lain-lain, totalnya semuanya untuk family A itu 4.000 ya. Lalu kita lihat di sini ini adalah item-item yang kebutuhan dari keluarga A dan keluarga B. Total untuk keluarga A itu 4.000 dan keluarga B itu 8.000. Ini adalah kebutuhan bulanan dari keluarga A dan keluarga B. Itemnya yang saya lingkari itu adalah item-item kebutuhan bulanan dari keluarga A dan keluarga B. Ini adalah contoh yang paling simpel supaya nanti untuk statistika bisnis selanjutnya yang lebih kompleks akan saya jelaskan. Ini yang paling sederhana dulu. Oke, jadi itu adalah kebutuhan bulanan dari keluarga A dan keluarga B dengan total keluarga A 4.000 dan keluarga B 8.000. Itu untuk sampel saja ya. Itu merupakan contoh yang sederhana yang saya buat supaya dapat dipahami. Ya, untuk keluarga A 4.000, kemudian untuk keluarga B itu 8.000 ya. Nah, ini untuk kita bisa menjumlahkan untuk total family A dan dengan item-itemnya, kebutuhan bulanannya. Jadi jumlahnya adalah 4.000. Seperti itu untuk keluarga A. Lalu kita lihat keluarga B totalnya adalah 8.000. Ya, kita akan jumlahkan dari mulai item paling atas sampai ke bawah, dari mulai 4.000, 1.500, 1.000, 1.500, hasilnya adalah 8.000. Itu adalah, kemudian kita akan lihat untuk bagaimana diagramnya. Ini saya melihat di sini bahwa untuk keluarga A dan keluarga B bisa disimpulkan melalui derajat
ya, karena kita akan membuat tabel pie. Jadi bentuknya ada yang 180 derajat, 90 derajat, seperti itu ya. Ini bisa digambarkan untuk kebutuhan bulanan keluarga A dan keluarga B. Dengan melihat diagram seperti ini, kita bisa menyimpulkan untuk yang 4000 itu 180 derajat ya. Kita akan kembali untuk melihat tabelnya supaya cukup mudah untuk memahami dari diagram pie-nya. Seperti ini. Nah, kita akan lihat di sini bahwa di situ untuk item-itemnya ada harga-harganya ya. Di situ yang tadi sudah kita lihat di tabel sebelumnya. Ini merupakan melihat prediksi dari derajat. Nah, ini kita akan melihat di sini untuk keluarga B, untuk kebutuhan makanannya 4000 ya. Kemudian untuk dan lain-lainnya kita bisa lihat di situ 1000, 1500 dan 1500. Dan untuk yang keluarga B itu 4180 derajat kalau untuk melihat dari hitungan yang derajatnya yang tadi disimpulkan di tabel yang kedua. Seperti itu. Ini merupakan contoh dari kebutuhan bulanan. Untuk yang tadi adalah keluarga A dan yang sekarang adalah keluarga B. Nah, ini adalah untuk yang keluarga A. Seperti itu ya. Jadi akan mempermudah kita ya, lihat untuk perhitungannya sendiri, mempermudahkan kita dalam membuat suatu kesimpulan dengan data yang kita miliki melalui tabel sehingga dibuatkan diagramnya. Jadi ada prediksi dan yang kelihatan untuk tabel dan diagramnya. Seperti itu merupakan contoh yang paling sederhana ya dari keluarga A dan keluarga B. Kebutuhan bulanannya seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat kasus statistika yang lebih kompleks. Tadi kita sudah belajar bagaimana statistik yang cukup sederhana. Sekarang kita akan mulai ke kasus statistika yang lebih kompleks. Beberapa contoh kasus yang membutuhkan dukungan statistika itu, yang pertama adalah kasus tuntutan buruh tentang kenaikan gaji. Bagaimana seharusnya itu sangat membutuhkan statistika. Tentunya dengan budget yang dimiliki oleh perusahaan, tetapi bagaimana untuk mensejahterakan dari karyawan, yaitu dengan kenaikan gaji bagaimana seharusnya. Kemudian yang kedua adalah perekonomian perusahaan tidak efisien pada sektor mana. Nah, itu adalah tugas seorang pemimpin atau manajer dari sektor mana yang harus diperbaiki. Tentu saja sangat membutuhkan statistika. Lalu penggalakan investasi di sektor mana yang dipilih? Ada beberapa option mungkin. Jadi di mana perusahaan-perusahaan harus memikirkan investasi yang dari sektor mana saja yang harus dipilih. Itu sangat membutuhkan statistika. Lalu yang keempat adalah setiap produsen di dalam memberikan garansi atas barangnya, berapa produksi yang harus ditingkatkan. Dengan hal ini harus memiliki statistika yang prediksinya cukup efektif dan efisien sehingga dapat memajukan dari produksi barang-barang tersebut. Itu adalah contoh kasus statistika yang lebih kompleks lagi, ya. Kemudian saya akan menjelaskan di sini adalah contoh statistika berupa diagram batang melalui tabel. Ini saya akan menjelaskan, tadi kita sudah belajar yang cukup sederhana dan simple. Kali ini berkenaan dengan contoh harga saham per lembar. Dengan kodenya, contoh untuk kodenya ini MIT itu saham per lembarnya itu 1.500, kemudian untuk ZEN 250 dan untuk SIG itu 1.250, kemudian untuk TER
1.500 dan untuk car itu 1.300. Ya, dengan tabel seperti ini tentu saja kita dapat menentukan diagram sebagai berikut. Ini adalah contoh grafik poligon, di mana ada nominal angka-angka di sini. Kita akan melihat berdasarkan mid. Ini berwarna merah. Ada seperti ini, ya. Kemudian untuk yang zen, kita lihat di sini di kisaran harganya seperti ini yang per lembar, yang tadi kita sudah bahas di tabel. Ya, ini merupakan grafik poligon yang tadi tabelnya sudah kita lihat. Ini bentuknya statistik dari saham per lembar yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, sekarang kita akan melihat di sini konsep dari statistika. Kita sangat akrab dengan kata statistik dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di negara kita terdapat lembaga negara yang bernama Badan Pusat Statistik atau BPS. Dan juga kita sering mendengar istilah observasi, kemudian data, sensus, sampel, populasi, dan lain-lain. Semuanya mirip dengan kata statistik dan terdapat kata statistika. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya konsep statistika erat hubungannya dengan yang namanya observasi, kemudian data, sensus, sampel, dan populasi. Juga dan lain-lain sebagainya, itu juga akan membuat bagaimana kita akan memutuskan sesuatu yang efektif dan efisien dengan adanya statistik. Seperti itu. Itu adalah konsep dari statistika. Lalu kita akan lihat di sini adalah kesimpulan dari statistika bisnis sendiri, ya. Decision making process become more efficient with the help of statistics. It deal with aggregate of fact. It is applied in all fields of our activities more efficiently. Its interpretation requires skills and experience statistician. Di mana proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien dengan bantuan statistik. Hal ini berkaitan dengan fakta akurat dan hal ini diterapkan dalam semua kegiatan kita secara lebih efisien. Interpretasinya membutuhkan orang yang kompeten di dalam pembuatan statistik yang terampil dan berpengalaman. Sehingga di dalam mengambil suatu keputusan akan mendapatkan hasil yang efektif, efisien. Tentu saja untuk mendapatkan hasil seperti ini adanya fakta yang akurat dan diterapkan dalam semua kegiatan secara lebih efisien. Makanya interpretasinya membutuhkan seorang yang sangat terampil dan berpengalaman. Jadi keputusan yang diambil akan mendapatkan hasil yang efektif. Itu kesimpulan yang kita ambil mengenai materi statistik bisnis pada kali ini. Itu saja untuk materi statistika bisnis kali ini. Saya berharap untuk mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka dapat memahaminya, mulai dari kita pengertian statistik, kita sudah belajar juga bagaimana kasus-kasus statistika, kegunaannya, ya, dan bagaimana implementasinya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan memutuskan suatu keputusan yang efisien. Seperti itu. Itu saja untuk materi kali ini. Saya berharap cukup dipahami. Terima kasih semuanya.